Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, jumpa lagi dengan Umi Wiwin dalam rangka silaturahmi, kemudian komunikasi untuk kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan. Alhamdulillah, anak-anak semua sehat. Bapak Ibu, sehat itu utama. Apabila kita sudah sehat, maka semuanya akan lancar. Kesehatan itu tidak lain, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa itu nikmat yang luar biasa yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan penilaian akhir semester insya Allah akan kita laksanakan di hari Senin. Untuk itu mohon kerjasama yang baik kita terhadap anak-anak kita, karena yang namanya penilaian, ya, penilaian itu kita berharap bukan nilai atau akhir segala-galanya, tetapi proses yang kita utamakan. Oleh karenanya ketika pelaksanaan penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan di hari Senin nanti, saya berharap dan semua pendidik dan tenaga kependidikan utamakan kejujuran. Bapak Ibu boleh melihat, boleh mengontrol, ya, tetapi tidak boleh ikut campur dengan proses penilaian itu. Kemudian kenapa kami harus berikan mengingatkan, ya, kepada Bapak Ibu semua, karena hal ini perlu saya ingatkan dalam rangka pembiasaan konsentrasi, kemudian fokus anak-anak, kemudian terbiasa mereka tidak ketergantungan dengan siapapun, ya, hanya usaha mereka, dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan restu orang tua. Selebih itu, ya, mohon kiranya pembiasaan kepada anak-anak itu betul-betul sejak dini ditanamkan kepada anak-anak, sehingga saat mereka dewasa nanti akan terbiasa tidak terlalu amat sangat ketergantungan dengan orang tua. Kemudian penilaian akhir semester ini itu salah satunya, ya, salah satunya nilai untuk di buku rapor. Jadi dari ulangan harian, kemudian tugas, kemudian penilaian tengah semester kemarin yang sudah dilakukan juga, kemudian tidak kalah pentingnya penilaian akhir semester ini. Jadi pas ini salah satunya saja, ya. Artinya nilai kalian itu sekian persen sudah dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya bukan satu-satunya ini penilaian akhir semester ini, ya, tetapi itu nanti kumulatif, dalam artian digabung kemudian dibagi, ya. Kalau harian mungkin 2 kali, tugas 2 kali, kemudian ditambah penilaian tengah semester dan ditambah penilaian akhir semester, dibagi berapa item itu. Kemudian semangat belajar anak-anakku sekalian, ya. Dan selama ini kan kalian sudah belajar. Ibu yakin, ya, bukan karena kalian itu belajar bukan karena untuk mengambil nilai saja, tetapi kalian itu belajar
ya, membiasakan membaca. Ketika nanti kalian dewasa, nanti kalian terbiasa membaca dan membaca, yang tentunya ilmu nanti kalian akan ingat. Oh, ketika kalian SD pernah membaca ini, dan saat itu kalian juga teringat, oh, di masa SD saya saat itu belajar ini dan saya pernah membaca itu. Oleh karenanya dari sekarang kalian senang membaca, senang melihat, senang mendengarkan hal-hal yang mengandung makna, mengandung unsur pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, semangat belajar ini, kemudian support dari Bapak Ibu, dan tidak kalah pentingnya doa, itu kami mohon, itu yang sangat diharapkan oleh anak-anak kita semua. Dan yang perlu saya ingatkan, on time ya, saat jadwal yang sudah diberikan oleh pihak sekolah itu tidak bisa ditoleransi ya. Artinya jam sekian sampai jam sekian itulah adanya, tidak ada, Bu, saya masih ngantor, saya masih, ini jadwal kami sudah berikan. Artinya apapun bentuk cerita, jadwal itu yang harus diikuti. Dan ketika habis waktu, habis juga sudah tertutup. Dengan demikian habis proses kegiatan penilaian akhir semester saat itu. Kemudian nantinya juga standar operasional prosedur dalam artian tata tertib yang akan dilakukan oleh anak-anak semua. Nanti Abi Fahminya juga akan memberikan ya penjelasan terhadap kegiatan penilaian akhir semester itu, dan mungkin ada juga simulasi atau latihan agar kiranya kalian melaksanakan penilaian akhir semester di hari Senin nanti itu sudah diuji cobakan dulu oleh Abi Fahmi. Kemudian jangan lupa berdoa, selalu berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat, keberkahan semuanya. Ilmu yang kalian dapat, mohon kepada Allah agar kiranya ilmu itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian dan para orang tua yang saya hormati, wacana masuk di bulan Januari. Itu wacana ya. Oleh karenanya kita berdoa semoga betul-betul bisa terlaksana ya instruksi dari pemerintah. Tetapi tidak kalah pentingnya selaku orang tua di rumah itu membiasakan pola hidup sehat dalam artian menghadapi COVID-19 ini. Dibiasakan minum air putih yang banyak, kemudian pakai masker, selalu cuci tangan, dan tidak kalah pentingnya berwudu itu merupakan pembersihan lahiriah dan batiniah. Tidak kalah pentingnya sholat 5 waktu jangan tinggal ya. Insya Allah Allah bersama kita, keselamatan dunia dan akhirat. Itu saja. Selamat melaksanakan penilaian akhir semester nanti. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kemudahan, kesuksesan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah para wali murid, orang tua, peserta didik SD Islam At-Tamam, dan juga peserta didik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini dapat bertatap muka kembali walaupun dalam via ataupun melalui via YouTube ya. Alhamdulillah Abi Fahmi akan melanjutkan pesan ataupun melanjutkan ini arahan dan juga beberapa hal yang akan disampaikan terkait tentang
penilaian akhir semester secara online yang akan kita laksanakan melalui Google Form. Alhamdulillah tadi Umi Wiwin sudah menyampaikan terkait tentang pesan, bimbingan, dan juga arahan, mungkin lebih kepada pesan-pesan moral ya, ataupun pesan dari pihak yayasan kepada anak-anak yang akan menghadapi ujian secara online. Kalau Abi di sini mungkin akan lebih menerangkan dan membacakan tata tertib ya, ataupun juga tentang teknis bagaimana dilaksanakannya penilaian akhir semester yang akan kita laksanakan pada hari Senin 30 November sampai dengan hari Jumat 4 Desember. Baiklah, tidak berlama-lama maka Abi akan membacakan dan akan sedikit menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaannya. Tata tertib peserta penilaian akhir semester online tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, peserta mempersiapkan smartphone atau laptop yang sudah diisi ulang dengan penuh sebelum mengerjakan soal. Jadi peserta didik semuanya boleh memilih pakai laptop atau pakai smartphone ya. Kalau ingin lebih simpel maka silakan pakai handphone. Misalkan handphonenya Android, jangan sampai tidak Android. Karena dengan Android kita bisa membuka yang namanya Google Form itu. Nah, kemudian yang kedua, pastikan handphone atau laptop terhubung dengan koneksi internet. Harus ada kuota internetnya, jangan sampai tidak ada. Ya. Jadi kalau tidak ada maka tidak akan bisa membuka yang namanya Google Form. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan mengikuti penilaian akhir semester atau PAS di rumah masing-masing. Maka tidak boleh ada kumpul bersama satu tempat dan mengerjakan soal bersama-sama. Semuanya mengerjakan di rumah masing-masing di bawah bimbingan orang tua. Tidak ada yang namanya janjian di tempat ataupun tidak ada yang namanya janjian di rumah temennya, di rumah siapapun itu, mengerjakan 5 orang sekaligus di situ walaupun di bawah bimbingan orang tua masing-masing. Kita dari pihak sekolah tidak memperkenankan itu. Kita larang, ya. Kemudian yang keempat, peserta didik bersiap di rumahnya masing-masing, yakni 15 menit sebelum PAS dimulai. Katakan yang namanya jadwalnya jam 8 pagi, maka 15 menit sebelum yang namanya dimulai ujian itu, maka kalian harus siap-siap semuanya. Sudah berseragam, sudah mandi, sudah belajar, tinggal menjawab saja. 15 menit ya, berarti kalau jam 8 dimulai ujian, maka 7.45 semuanya sudah harus bersiap-siap. 5. Membuka link soal ujian via Google Form sesuai jadwal yang ditentukan. Nanti semua guru kelas ataupun guru mata pelajaran akan men-share ujian ataupun soal ujian itu pada jadwalnya masing-masing, dan semuanya harap mengklik link yang akan terhubung langsung kepada Google Form itu. Adapun waktu pelaksanaannya sebagai berikut. Nah, ada perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Jam pertama untuk kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3, jam 8, jam pertama ya, jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian jam kedua, jam 9.30 sampai dengan jam 10.30. Ini untuk kelas 1 sampai kelas 3. Adapun kelas tinggi, kelas 4 dan kelas 5, jam pertama jam 8 sampai dengan jam 8.45. Kemudian jam kedua jam 9.30 sampai jam 10.15. Berarti untuk kelas tinggi 45 menit waktunya mengerjakan. Nah, khusus pelajaran matematika kelas 4 dan kelas 5 waktu pelaksanaannya 60 menit 1 jam. Jadi pelajaran yang lain kelas tinggi 45 menit, matematika khusus 60 menit. Nah, ini kemudian selanjutnya membaca doa sebelum mengerjakan soal. Jadi jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur karena tidak berdoa. Bacalah bismillah sebelum memulai, ataupun baca yang namanya surah Al-Fatihah sebagai umul Quran, ataupun doa-doa agar kita dimudahkan, agar anak-anak Abi semua dimudahkan dalam ujian. Ya, sebelum dan sesudah. Sebelum kita berdoa, kemudian setelah mengerjakan ucapkan alhamdulillah. Kemudian mengisi biodata dengan lengkap dan benar. Jadi ketika nanti mengisi, ketika mengklik link yang berwarna biru, di situ akan muncul pertama biodata. Biodata wajib diisi nama, nomor ujian, kemudian kelas mungkin ya. Kemudian biodata yang lainnya wajib diisi, jangan sampai jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian bagian kedua adalah soalnya, ya. Baru setelah itu mengerjakan yang namanya
soal setelah semua biodata lengkap. 9. Bacalah soal dengan teliti, lalu pilihlah jawaban yang diyakini benar dengan menekan salah satu jawaban tombol pilihan ganda. Ya, karena sistemnya ini bukan esai, sistemnya bukan lisan, kecuali pelajaran tahfiz ataupun praktek tahfiz nanti akan diujikan secara lisan. Semuanya kita menggunakan yang namanya pilihan ganda. Ya, jadi silakan pilih jawaban yang diyakini paling benar ataupun yang benar, kemudian diklik gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum menentukan jawaban yang benar itu, baca dulu dengan teliti. Nah, boleh mengerjakan yang mudah-mudah dulu, sangat boleh. Mengerjakan yang mudah-mudah dulu, dikerjakan, nanti baru kita mengerjakan yang sulit, seperti itu. Kemudian yang ke-10, perhatikan, selama penilaian akhir semester online berlangsung, semua peserta didik dilarang yang pertama menanyakan jawaban kepada siapapun, kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara yang ada di situ, yang ada di sekitar situ, tidak boleh. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini kembali tadi kepada poin yang sebelumnya ya, tidak boleh mengerjakan bersama-sama di satu tempat, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, dari poin yang dilarang tadi, memberi dan menerima bantuan dalam menjawab soal, ini tidak boleh. Memberi jawaban kepada temannya ataupun menerima ataupun dengan via apapun, dengan via WhatsApp dan lain sebagainya, tidak dibolehkan. Kemudian menggantikan atau diganti oleh orang lain. Nah, jangan sampai diganti sama orang lain. Jadi yang menjawab bukan kalian tetapi malah ayahnya atau ibunya. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus betul-betul mandiri, harus betul-betul yakin kalianlah yang mengerjakan ya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang dilarang, men-screenshot layar smartphone ataupun layar handphone. Tidak boleh men-screenshot selama ujian berlangsung. Dari mulai mengklik jam 8 sampai jam 9 itu tidak boleh. Nah, jadi setelah selesai mengirim, baru silakan kalau memang mungkin ingin mendokumentasikan, tidak apa-apa. Tetapi men-screenshot yang namanya soal-soal ataupun mungkin sudah melihat skor hasilnya, jawaban yang benar apa, itu tidak boleh. Ya, apalagi mengirimkannya kepada teman-teman yang lain. Kemudian yang ke-11, bagi yang telah mengerjakan soal tidak boleh mengerjakan kembali untuk kedua kalinya. Satu email yang dikerjakan, satu anak memiliki satu kesempatan mengerjakan. Jadi tidak ada kesempatan kedua. Aduh, saya terlambat mengklik. Seharusnya seharusnya tadi sudah diklik tapi karena terlambat jadi ini gagal mengirim. Nah, Abi tidak mau terjadi seperti itu. Makanya nanti sebelum yang namanya jam 9 selesai ataupun jam 10.30 selesai, maka 5 menit sebelum selesai diklik kirim. Ya, jangan sampai lupa untuk mengklik kirim. Nah, nanti di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Pengerjaan soal PAS dibatasi oleh waktu sesuai jadwal yang berlaku. Nah, silakan mulai tepat waktu dan selesaikan sebelum waktu selesai. Katakan selesai jam 9. Maka 5 menit sebelum jam 9, anak-anak Abi semuanya sudah harus mengirim. Sebelumnya tanyakan kepada orang tuanya dan juga ayah bundanya. Bunda, ini mau ngirim, ya tolong diklik. Nah, takutnya nanti kalau kalian yang mengirim salah ataupun ada error dan lain sebagainya. Maka ketika sudah mau selesai, kasih tahu orang tuanya ini mau dikirim selesai. Nah, ya. Maka pihak sekolah tidak bertanggung jawab jika ada yang tidak mengikuti PAS ataupun terlambat mengklik. Nah, itu nanti akan beda permasalahannya. Ya, ini Abi wanti-wanti sekali lagi, mulai tepat waktu. Kemudian jika sudah selesai, 5 menit sebelum yang namanya pengumpulan sudah harus dikirim. Karena di dalam Google Form tidak ada yang namanya hitungan mundur ataupun tidak ada yang namanya tertulis waktu di situ. 5 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi. Kemudian yang terakhir, setelah mengerjakan soal jangan lupa menekan tombol kirim. Nah, ini yang tadi ya, agar hasilnya masuk ke database sekolah. Ya, jadi semua tata tertib yang ada di sini intinya adalah untuk mempermudahkan kita, dan Abi ingin semuanya peraturan yang ada di sini dijalankan dan diikuti. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak kami inginkan kemudian terjadi. Gitu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak Abi semuanya yang soleh dan soleha ini dimudahkan oleh Allah di dalam ujian online-nya ini. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur talabatina wa tullabina fi hadhil madrasah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kalian dimudahkan. Jangan lupa berdoa
Dan harus yakin bahwasanya ketika Allah memberikan yang namanya ujian kepada kita, Allah telah menyiapkan derajat yang mulia ataupun derajat yang lebih mulia dari derajat kita yang sekarang ini. Gitu. Maka anak-anak nanti yang lulus ujian ataupun selesai ujian, maka Allah akan mempersiapkan yang namanya derajat yang lebih baik, ya. Itu jadi hal-hal yang Nabi sampaikan kepada wali murid, orang tua dan juga peserta didik yang ada di rumah. Dan Nabi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekali lagi kita memohon kepada Allah agar dimudahkan, jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai menjadi orang yang sombong karena tidak berdoa. Terima kasih. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.